Menjalankan iklan Facebook, Instagram Ads di tahun 2023. Tapi kalau cara kamu, testing kamu, strategi kamu masih seperti zaman bahula, apalagi kamu cuma ngikutin ala-ala Mas Tagobal Gabul, aduh, kemungkinan hasil iklan kamu tuh belgedes, ya tak? Oleh karena itu, di Facebook Ads Anti Dukun series terbaru kali ini, aku mau berbagi semacam kayak apa yang sudah dites sama klien-klien aku dan aku lihat ini works. Itu jumlahnya ada 5 yang nantinya bisa langsung kalian praktekkan. Karena kalau kalian ya itu tadi caranya masih seperti Mas Tagobal Gabul, nanti iklan kamu bisa nggak relevan. Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun series dengan Fusik. Teman-teman, kalau baru pertama kali lihat aku, baru ngikutin series Facebook Ads Anti Dukun series ini ya, teman-teman bisa ikutin dulu dari episode nomor 1 dulu supaya nanti nyambung. Apalagi kalau kamu belum bisa menjalankan iklan sales atau conversion ya. Ikutin dulu ini semua, dan itu gratis tis ya. Di luar mana ada yang seperti ini, oke? Yang pertama adalah konten iklan ala TikTok. Ya, maksudnya konten iklan ala TikTok itu yang seperti apa ya? BTW, kita tahu bahwa TikTok itu di zaman sekarang, zaman now, itu sangat-sangat merajalela ya. Bahkan dari umur yang masih bocil-bocil sampai yang sudah lansia pun mengkonsumsi TikTok. Sehingga apa? TikTok ini mendisrupsi untuk bagian konten ya. Yang dulunya orang sebatas dari cuman gambar doang, video yang biasa. Sekarang orang-orang videonya ala-ala TikTok. Nah, ala-ala TikTok itu yang seperti apa? Berdasarkan yang aku amati, ada beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah bentuknya adalah semacam konten-konten ala transformasi ya. Jadi misal seperti sebelum menggunakan ini, lalu setelahnya menjadi seperti apa gitu. Tentu ini nggak bisa vulgar banget ya, tapi dibalut yang soft lah gitu. Yang berikutnya adalah modelnya lah edukasi ya, terkait niche market tertentu. Mungkin kamu punya produk solusi atau mungkin fashion, lah kamu bisa nih bikin konten yang arahnya kayak mengedukasi. Misal kalau produknya solusi, jadi nanti ada contohnya, jangan khawatir. Ini aku berikan dulu penjelasannya. Jadi misal nih, kalian alat pencukur, nah biasanya kalian mendemonstrasikan dulu kalau pakai alat pencukur yang itu nanti hasilnya kayak gini. Tapi kalau yang ini nih jadi seperti ini, misal seperti itu. Kalau fashion gimana? Nah mungkin cara milih pakaiannya gimana, dengan stylean yang atasannya seperti apa, bawahan seperti apa gitu. Lalu yang berikutnya adalah how to. How to tuh ya misal nih, kalian memperagakan sesuatu ya, mendemokan sesuatu, lalu di situ diselipin produk kamu, itu juga bisa ya, how to ya, atau cara tutorial gitu. Lalu yang berikutnya adalah komedi. Nah ini tingkat kreativitasnya agak tinggi. Nah supaya teman-teman nggak meraba-meraba kayak gimana contohnya, aku langsung berikan aja ya. Ya kontennya lucu banget ya. Jadi dia ini brand ini berjualan baju-baju, namanya disebut lingerie ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan baju-baju yang seksi gitu ya. Nah itu kan biasanya juga dibeli sama couple gitu, dan biasanya kalau yang Islami gitu mereka menggunakannya itu di rumah aja gitu ya. Nah tujuannya apa? Supaya pasangannya ini menjadi lebih bergairah. Gitu ya. Nah, oleh karena itu di konten iklan yang aku tunjukkan tadi, dia itu value-nya itu ya. Jadi kalau kamu beli ini, suami kamu menjadi lebih semangat lagi. Nah, misalnya seperti itu bisa kalian gunakan juga metode atau pola pikir kreatif yang seperti itu ya. Jadi modelnya komedi. Oke, lanjut ke ide yang berikutnya.
Buat yang suka bingung, bulu di sekitar miau mending di shaving atau di waxingnya? Nah, sebenarnya bulu di sekitar miau kalian ini tuh nggak boleh di shaving atau di waxing sampai habis karena dia itu berfungsi untuk mencegah iritasi sama menjaga kesehatan misfi. Jadi mending kalian gunting aja secara perlahan dan pastiin kalau gunting yang kalian pakai ini udah bersih dan nggak berkarat. Setelahnya bisa lanjut eksfoliasi buat ngangkat sel kulit mati, dan kalau aku biasanya suka pakai scrub ini supaya setelahnya nggak kering dan iritasi, bisa lanjut pakai Brighty Underarm Gel ini. Semoga membantu. Yang barusan tadi itu kayak semacam kayak edukasi gitu kan terkait suatu permasalahan yang dihadapi oleh kaum wanita ya kan. Itu di bawah itu kalau lebat itu kan cara mencukurnya gitu. Terus supaya nggak terjadi iritasi, nah masuklah produknya ya. Itu juga bisa kalian gunakan kalau teman-teman itu memiliki produk solusi gitu kan. Nah teman-teman cari tahu nih ya produk kalian ini bisa solving suatu masalah apa. Spesifik dulu ya. Nah lalu demokan ya bagaimana cara solvingnya itu, lalu sisipilah produknya. Dan ini pengalaman dari klien aku ya. Menggunakan format seperti ini ya, itu ternyata bagus ya. Aku udah pernah ngomong berulang-ulang kali ya, salah satu klien aku ini yang dulunya ROAS-nya cuma 0, jadi 5 ya. Bahkan setelah konsultasi selesai itu jadi lebih oke juga penjualannya. Nah itu formatnya seperti itu. Tapi syaratnya satu ya, kamu paham banget dengan value produk kamu dan ngerti betul sama market yang kamu tuju itu. Saatnya ganti kursi gaming dan pindah ke kursi yang lebih ergonomis. Oke, jadi gue udah kurang lebih selama 3-4 tahun terakhir pakai kursi gaming. Dan memang kursi gaming itu cenderung panas apalagi kalau ruangannya nggak nyala AC. Karena dia itu bahannya kebanyakan dari kulit dan bagian lumbarnya juga kurang nyaman. Dan bantalan yang biasanya didapetin itu agak ketebelan. Dan karena kursi gue dudukannya itu udah agak kempes, jadi gue memutuskan untuk ganti ke kursi yang namanya Neosi dari Noirgear. Ini adalah office chair yang dimana memang didesain biar kita bisa duduk dengan nyaman dan lama. Bagian belakangnya dari mesh jadi adem, bagian armnya bisa di-adjust, tingginya bisa diatur, ada footrestnya dan bisa direbahin, lumbar supportnya juga bisa di-adjust dan ada coat hangernya di bagian belakang. Gue udah pakai kursi ini kurang lebih hampir seminggu dan dari segi kenyamanan kayaknya cukup bisa ngegantiin kursi gaming gue yang lama. Jadi kalian pilih yang mana nih, kursi gaming atau office chair? Silahkan komen di bawah. Yang sebelumnya ini tadi, ini adalah contoh untuk format ya, informatif, terus membanding-bandingkan. Nah ini cocok banget buat kalian yang memang produknya itu bisa dibandingkan dengan produk yang ada di luaran sana ya. Kalau tadi kan contohnya kursi, kalau yang kulit itu panas, kalau yang modelnya kayak ini bolong-bolong kayak gini ya, ini bisa lebih breathable ya, jadi nggak panas. Nah misalnya seperti itu ya, buat teman-teman yang memang memiliki produk yang bisa dibandingkan, aku sarankan banget ini bisa dicoba. Supaya apa? Mereka mau berpindah ke produk kalian. Yes guys, silakan ya. Model iklan ala-ala TikTok seperti ini wajib banget dicoba. Dan saran aku jangan cuma sebatas mencoba satu konten iklan doang, tapi 2-3 ya. Kalau itu ada dananya. Dan juga aku menyarankan kalau bisa bikin sendiri, why not ya. Lebih hemat duit ya daripada harus membayar agensi iklan. Bahkan klien aku yang ROAS-nya jadi bagus pun dia bikin sendiri karena dia paham dengan produknya, ngerti dengan marketnya, dan memang kreatif. Berikutnya adalah placement Instagram. Yes, kenapa ini aku sangat menyarankan kalian testing cuman di platform Instagram doang aja. Karena nowadays ya, siapa sih yang membuka Facebook ya? Pasti hanya orang-orang tertentu ya. Bahkan aku pernah tanya ke kalian ya, kalian ini jarang sekali bahkan nggak pernah buka Facebook, paling cuman buka dashboard ads manager ya kan. Kita sekarang semuanya bukanya adalah Instagram atau TikTok atau YouTube. Facebook kemungkinan besar biasanya orang-orang yang mungkin sudah berumur atau lansia. Ya betul, memang ada orang-orang di luaran sana yang tetap membuka Facebook seperti kayak komunitas-komunitas gitu ya, karena grup ya cuma ada di Facebook. Dengan asumsi itu, maka aku beberapa terakhir ini ya, itu aku ngetes cuma di Instagram doang dan feed dan reels gitu ya. Dan menurut dari tes aku ini ternyata juga oke ya. Dan teman-teman juga kalau mau ngetes ini juga silakan ya, karena di aku bagus. Tapi bukan berarti pasti di kamu bagus. Oleh karena itu juga kamu tes. Tetapi ya ada klien aku yang berjualan fashion, dia placementnya tetap masih ada Facebook juga dan Instagram tentunya. Ternyata ada tetap juga yang tetap belinya dari Facebook ya. Jadi who knows ya, tapi aku menyarankan coba teslah di Instagram. Tetapi kalau kalian mau ngetes di Instagram, pastikan konten iklannya itu yang ala-ala TikTok tadi dan Instagramnya itu hidup. Kalau udah hidup ya kayak kuburan cuy ya. Yang berikutnya adalah kalian tes gambar yang menunjukkan lifestyle. Ya
Walaupun sudah tahun 2023 ya, gambar itu tetap masih relevan, tapi bukan cuma sekedar gambar ala kadarnya ya. Terutama buat kalian yang berjualan produk fashion, aku menyarankan sebelum kalian itu membuat atau membeli suatu video ke suatu agensi iklan, mending kalian sebatas ngedesain gambar ya, bikin konten iklan bentuknya gambar. Itu kayak gimana? Apakah cuman foto asal lalu ditaruh di background? No ya, kayak itu nggak cukup. Yang wajib kalian lakukan kalau kalian mau testing konten iklan gambar ya, kalian imajinasikan dulu ya, produk fashion kalian itu ketika dipakai sama calon customer kalian itu makainya mereka sedang di mana, tempat nongkrong di mana ya. Jadi tunjukkan lifestyle mereka, karena tujuan mereka beli fashion, beli celana, beli baju, beli pakaian itu karena ingin ditunjukkan. Nah, liatin tuh ya, lifestyle mereka itu yang diinginkan, yang diimpikan seperti apa. Tes itu. Yang keempat, full purchase di website. Nah, ini memang agak sulit dan tidak semua orang ini percaya. Bahkan ada yang bilang, kok aku nggak percaya mas sama kamu, ya urusanmu ya. Tetapi dari testing beberapa klien aku, ternyata ini bisa ya, di Indonesia full checkout di website. Tetapi memang ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah konten iklannya tadi ala-ala TikTok yang mendemokan value-nya, dibikin dikemas lucu atau mungkin informatif. Ini jangan langsung jualan. Syarat yang berikutnya agar bisa checkout di website itu adalah produknya dicari sama kalangan menengah ke atas. Ya ini penting banget, karena kalau nanti produknya itu yang mencari adalah menengah ke bawah, itu mohon maaf, biasanya mereka masih agak kurang friendly dengan checkout di website. Bahkan dengan marketplace pun mereka masih kurang tahu ya. Wah, hampir lupa nih guys ya. Jadi syarat yang terakhir juga itu adalah tampilannya jangan alay ya. Jadi yang brandingnya, aku sering menyebutnya visual brandingnya itu yang meyakinkan. Jadi kalau kalian masih menggunakan landing page yang panjang lebar, terus panah-panah gitu kan, warnanya acak-adut, itu belum bisa. Ya, jadi visual brandingnya juga harus meyakinkan. Yang kelima, itu adalah silakan kalian testing broad audience, atau kita bisa nyebutnya adalah audience yang itu dikosongin tanpa interest sama sekali. Yes, di tahun 2023 bahkan tahun kemarin ini works ya. Kenapa bisa works? Karena algoritma si Meta itu sekarang sudah bisa mengkategorikan ya, orang yang sedang mencari ini, sedang suka sama itu bisa dikategorikan. Coba kalian ya, di HP kalian nyebut apalah, katakanlah sambel atau apa, kopi gitu ya, itu nanti somehow akan muncul iklan yang relevan dengan apa yang kalian omongkan. Jadi yang dimaksud interest itu ya cuma sebatas itu gitu kan. Bahkan kalaupun kalian nggak pakai interest pun, orang yang sedang suka sama itu tetap muncul gitu loh. Nah, oleh karena itu ya, kekuatannya nanti itu di konten iklan. Nah, oleh sebab itu dengan menggunakan broad audience pun bisa. Dan ini bukan omong kosong. Aku pun mencoba broad audience, ini hasilnya bagus ya. Dan ada juga klien aku yang menggunakan broad audience itu juga bagus. Jadi silakan ya, tes aja broad audience di dashboard kalian. Nanti hasilnya silakan dilihat sendiri. Kalau jelek ya dimatikan, kalau bagus silakan dilanjut. Ya sebenarnya testing-testing yang lain tuh masih banyak sekali ya, karena ini video YouTube nggak bisa aku kemas sampai berjam-jam, kecuali kalau kalian itu daftar konsultasi dengan Fusik. Aku bisa menyarankan testing-testing lain yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau kalian memang butuh konsultasi dengan Fusik, silakan daftar ya. Ketika aku buat ini, slotnya itu tinggal 2 ya. Kalau kalian memang mau ya ngulik yang di luar dashboard, bersusah-susah payah ngulik-ngulik yang lain-lainnya di luar dashboard itu, tetapi nanti hasilnya bisa mungkin jauh lebih bagus ya, itu silahkan kalian bisa daftar konsultasi, tetapi harus memenuhi semua syarat-syaratnya. Oke, itu aja dari Fusik untuk kali ini ya. As always, may we always live in prosperity. See you again in another video. Bye bye.